Di tengah hiruk-pikuk lalu lintas Jakarta yang macet parah, aku, Nadia, seorang eksekuti sukses berusia 28 tahun, tiba-tiba merasakan tangan kuat menekan bahuku ke belakang kursi mobil. Supirku, Rina, yang selalu kukenal sebagai wanita lurus dan setia pada norma masyarakat, memutar tubuhnya dari kursi depan dengan mata membara. "Kau harus berhenti berpura-pura, Bak Nadia," katanya dengan suara gemetar, dan sebelum aku bisa bereaksi, bibirnya menyentuh bibirku dalam ciuman yang penuh amarah, tapi bukannya menolak. Hatiku justru berdegup kencang seperti menemukan jawaban yang selama ini kusembunyikan. Aku terdiam, tubuhku kaku di kursi belakang mobil mewahku. Rina segera mundur, wajahnya pucat pasi seolah baru sadar apa yang telah dilakukannya. "Makan aku, Mbak." Aku. Aku tidak tahu apa yang merasukiku, gumamnya sambil memutar kunci mobil dan melaju kembali ke jalan raya yang padat. Tapi aku tahu momen itu bukan sekadar ledakan emosi. Itu adalah awal dari badai yang akan menghancurkan segala yang selama ini kubangun dengan susah payah. Sebagai putri tunggal dari keluarga konserati di Jakarta, aku dibesarkan dengan nilai-nilai tradisional yang ketat. Ayahku, seorang pengusaha sukses, selalu menekankan pentingnya menikah dengan pria baik-baik untuk melanjutkan garis keturunan. Ibuku, yang taat beragama, sering mengingatkanku tentang dosa dan norma masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Aku sendiri, sejak remaja, merasakan ketertarikan pada sesama jenis, tapi aku menekannya dalam-dalam. Karierku di perusahaan multinasional menjadi pelarian, di mana aku bisa fokus pada pekerjaan daripada perasaan yang salah di itu. Rina masuk ke hidupku setahun lalu sebagai supir pribadi. Dia berusia 25 tahun, berasal dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, dan sudah bertunangan dengan seorang pria bernama Andi, seorang montir yang baik hati. Rina selalu cerita tentang rencana pernikahannya, tentang mimpi memiliki anak dan rumah kecil yang nyaman. Aku menyukainya karena dia jujur, tangguh, dan selalu bisa membuatku tertawa di tengah stres kerja. Tapi belakangan, interaksi kami mulai berubah. Dia sering menatapku lebih lama, dan aku merasakan getaran aneh setiap kali tangannya menyentuh bahuku saat membukakan pintu mobil. Hari itu, sebelum kejadian di mobil, kami baru saja pulang dari rapat panjang di kantor. Aku menceritakan tentang tekanan dari keluarga untuk segera menikah. "Bak Nadia, kenapa nggak coba pacaran lagi? Banyak cowok bagus di luar sana," sarannya dengan nada polos. Aku tertawa getir. "Rina, aku nggak tertarik sama cowok." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan matanya melebar. Itu adalah pengakuan pertama kalinya, meski samar. Mungkin itulah pemicu amarahnya. Orang bilang, amarah sering lahir dari ketakutan akan perasaan sendiri. Malam itu, aku tak bisa tidur. Gambar ciuman itu berputar di kepalaku. Apakah Rina merasakan hal yang sama? Atau itu hanya reaksi impulsi karena kasihan padaku? Aku memutuskan untuk berpura-pura tak terjadi apa-apa esok hari, tapi hati kecilku tahu, ini baru permulaan. Keesokan paginya, Rina datang tepat waktu seperti biasa, tapi ada ketegangan di udara. "Selamat pagi, Mbak," sapanya dengan suara datar, menghindari kontak mata. Aku mengangguk, dan kami berangkat ke kantor dalam diam yang menyiksa. Di kantor, pikiranku tak fokus. Rekan kerjaku, Lila, seorang wanita karir yang juga teman dekat, memperhatikan kegelisahanku. "Nadia, kamu kenapa? Kayak habis bertengkar sama pacar," candanya. Aku tersenyum tipis. Lila tahu orientasiku, tapi dia satu-satunya yang tahu. Di Indonesia, coming out bukan pilihan mudah. Diskriminasi terhadap komunitas LGBT masih marak, meski ada kemajuan kecil di kota besar seperti Jakarta. Aku takut kehilangan pekerjaan, keluarga, dan teman jika rahasiaku terbongkar.
Pulang kerja, Rina menunggu di parkiran. "Bak, kita perlu bicara," katanya tegas saat aku masuk mobil. Aku menghela napas. "Tentang kemarin," tanyaku. Dia mengangguk. "Aku nggak mau ini mengganggu pekerjaan kita." "Aku sayang Bak Nadia sebagai atasan, tapi aku lurus. Aku punya tunangan." Kata-katanya seperti pisau, tapi matanya berkata lain, ada keraguan di sana. Aku memutuskan untuk menguji. "Kalau begitu, kenapa kamu cium aku?" tanyaku langsung. Dia terdiam, tangannya gemetar di setir. Perjalanan pulang menjadi arena konfrontasi. Rina mengaku bahwa belakangan dia merasakan ketertarikan aneh padaku, tapi dia takut. "Di keluargaku, hal seperti ini dosa besar, Mbak. Aku dibesarkan untuk menikah dengan pria, punya anak. Kalau aku ikuti perasaan ini, aku akan kehilangan segalanya." Air matanya menetes. Aku merasa bersalah, tapi juga senang, akhirnya aku tak sendirian. "Rina, aku juga takut. Tapi kita bisa coba pelan-pelan," bisikku. Dia menggeleng. "Tidak, Mbak. Ini salah." Tapi malam itu pesan masuk dari Rina, aku nggak bisa berhenti mikirin Mbak. Hatiku berbunga, tapi juga was-was. Ini adalah awal dari konflik yang lebih besar. Keluargaku mulai mendesakku untuk bertemu calon suami, dan Rina punya tunangan yang semakin serius. Apakah kami siap membayar harganya? Beberapa minggu berlalu sejak ciuman itu, dan hubungan kami semakin rumit. Rina tetap menjadi supirku, tapi setiap perjalanan terasa seperti medan perang emosi. Kami sering bertengkar kecil, seperti saat aku memintanya berhenti di kai auritku, dan dia menolak karena terlalu dekat dengan rumah tunanganku. Aku tahu itu alasan, tapi aku tak memaksa. Di sisi lain, ada momen-momen manis, seperti saat dia membawakan kopi pagi dengan catatan kecil, "Hati-hati di jalan, Mbak." Keluargaku semakin menekan. Ayah menelepon setiap hari, mengatur pertemuan dengan anak temannya, seorang dokter muda bernama Rea. "Nadia, umurmu sudah 28. Jangan sampai jadi perawan tua," katanya setengah bercanda, tapi aku tahu dia serius. Ibuku lebih halus, tapi tak kalah gigih, "Kita ini keluarga baik-baik. Kamu harus punya suami yang bisa melindungimu." Aku merasa tercekik. Di Indonesia, pernikahan bukan hanya urusan pribadi, tapi juga status sosial. Apalagi di kalangan menengah atas seperti keluargaku, di mana citra sempurna harus dijaga. Suatu hari, aku memutuskan untuk bertemu Rea demi menenangkan keluarga. Rina mengantarku ke restoran mewah di Senayan. Sepanjang jalan, dia diam 1000 bahasa, tapi saat aku turun, dia berkata pelan, "Jangan lakukan ini, Mbak." Matanya penuh cemburu. Aku tersenyum getir. "Ini cuma makan malam, Rina. Kamu juga punya Andi." Dia mengangguk, tapi aku tahu itu menyakitinya. Makan malam dengan Rea berjalan lancar di permukaan. Dia pria tampan, sopan, dan berpendidikan. Kami bicara tentang pekerjaan, hobi, dan masa depan. Tapi sepanjang waktu, pikiranku melayang ke Rina yang menunggu di mobil. "Nadia, kamu sepertinya orang yang mandiri." "Aku suka itu," kata Rea. Aku mengangguk, tapi hati kecilku berteriak, aku tak suka pria. Pulang malam itu, Rina bertanya, "Gimana pertemuannya?" Aku jawab singkat, "Biasa saja." Tapi dia tahu aku bohong. Malamnya, kami bertemu diam-diam di taman kecil dekat apartemenku. Ini pertama kalinya kami bicara terbuka di luar mobil. "Aku nggak tahan lagi, Mbak. Setiap kali bayangin kamu sama orang lain, hatiku sakit." Aku Rina. Aku memegang tangannya. "Aku juga, Rina. Tapi kita harus hati-hati. Masyarakat kita nggak menerima ini."
Di Indonesia, meski ada komunitas LGBT di kota besar, tapi hukum dan norma sosial masih menekan. Kasus diskriminasi sering terjadi, dari pelecehan verbal hingga kekerasan. Rina menceritakan masa lalunya. Dia pernah punya teman dekat di sekolah, seorang gadis, tapi keluarganya memisahkan mereka karena curiga. Aku dipaksa ikut pengajian khusus untuk membersihkan pikiran, katanya dengan suara getir. Itu membuatnya trauma, dan sekarang, dengan Andi, dia merasa aman, tapi tak bahagia. Andi baik, Mbak. Tapi aku nggak cinta dia seperti aku cinta Mbak. Kata-kata itu membuatku terharu, tapi juga takut. Apa yang akan terjadi jika Andi tahu? Keesokan harinya, konflik meledak. Andi datang ke rumah Rina saat aku meneleponnya. Dia mendengar percakapan kami yang mesra dan marah besar. Siapa Nadia itu? Kenapa kamu bicara begitu sama dia? Tanya Andi. Rina panik dan bohong, bilang aku cuma atasan yang cerewet. Tapi Andi curiga. Malam itu, Rina datang ke apartemenku dengan mata bengkak. Andi minta aku putus hubungan denganmu, Mbak. Dia bilang kalau enggak, pernikahan dibatalkan. Aku memeluknya. Kita bisa lari, Rina. Pindah ke kota lain, atau bahkan luar negeri. Tapi dia menggeleng. Aku enggak bisa tinggalkan keluarga. Mereka bergantung padaku. Itu adalah dilema klasik, cinta tanggung jawab. Di Indonesia, keluarga adalah segalanya. Memilih cinta sesama jenis berarti mengorbankan dukungan sosial, ekonomi, dan emosional. Hari-hari berikutnya semakin tegang. Aku mulai diikuti oleh detektif yang disewa ayahku, curiga dengan perilakuku yang aneh. Rina juga mendapat tekanan dari Andi yang semakin posesi. Kami bertemu sembunyi-sembunyi, tapi setiap pertemuan penuh risiko. Suatu malam, saat kami berpelukan di mobil parkir gelap, seseorang memotret kami. Foto itu dikirim ke ponselku dengan pesan anonim, hentikan atau semuanya hancur. Siapa pengirimnya? Andi. Keluargaku. Atau orang lain? Ketakutan melanda, tapi cinta kami semakin kuat. Kami memutuskan untuk bertahan, tapi harga yang harus dibayar mulai terasa. Badai semakin mendekat. Foto itu menjadi ancaman nyata. Aku menyewa investigator swasta untuk melacak pengirim, tapi hasilnya nol. Sementara itu, Rina semakin gelisah. Bak, mungkin kita harus berhenti, katanya suatu pagi di mobil. Aku marah. Setelah semua ini, kamu mau menyerah begitu saja? Kami bertengkar hebat, dan untuk pertama kalinya, Rina menangis di depanku. Aku takut kehilanganmu, tapi juga takut kehilangan hidupku yang normal. Di kantor, Lila memperhatikan perubahan sikapku. Nadia, kamu lagi jatuh cinta ya? Tapi kenapa kelihatan sengsara? Aku akhirnya curhat padanya tentang Rina. Lila, yang pernah mengalami hal serupa, memberi nasihat. Di Indonesia, cinta seperti ini butuh strategi. Jangan buru-buru coming out. Bangun dukungan dulu. Tapi waktu tak berpihak. Ayahku mengumumkan bahwa Rea akan melamar secara resmi minggu depan. Aku panik dan menelepon Rina. Kita harus bicara dengan keluarga masing-masing. Rina ketakutan. Tidak, Mbak. Keluargaku akan usir aku. Tapi aku memaksa. Malam itu kami bertemu di rumah kecil Rina di pinggiran Jakarta. Keluarganya sederhana, ayahnya buruh pabrik, ibunya penjahit. Saat aku datang, mereka ramah, tapi Rina gugup. Kami bicara di kamarnya, dan tiba-tiba Andi muncul. Andi, kamu ngapain di sini? Tanya Rina. Andi tersenyum dingin. Aku tahu semuanya, Rina. Foto itu aku yang kirim. Aku ikuti kalian.
Dia menunjukkan bukti lain, rekaman suara percakapan kami. Kalian ini sakit. Ini melawan agama dan norma, teriaknya. Rina pucat, aku berdiri tegar. Andi, ini urusan kami. Kamu gak punya hak campur. Tapi Andi marah besar dan menelepon keluarga Rina. Keluarga Rina datang dan konfrontasi meledak. Ayah Rina memukul meja, apa ini? Kamu bawa wanita kayak ini untuk merusak anakku. Ibunya menangis, Rina, ini dosa besar. Kamu harus taubat. Rina berlutut, memohon maaf, tapi matanya memandangku penuh cinta. Andi mengancam, kalau enggak putus, aku sebarkan foto ini ke media sosial. Di Indonesia, skandal seperti ini bisa hancurkan reputasi selamanya, apalagi dengan undang-undang anti-LGBT yang semakin ketat. Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu, ayahku menelepon, Nadia, ada rumor aneh tentangmu. Benarkah kamu? Dengan supirmu. Aku denial, tapi dia tak percaya. Besok, Rea datang. Kamu harus setuju. Tekanan semakin berat. Aku merasa sendirian, tapi Rina menelepon, Mbak, aku nggak bisa tanpa kamu. Mari kita lari. Kami merencanakan pelarian ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Tapi sebelum berangkat, tragedi terjadi. Andi, dalam amarah, memukul Rina saat mereka bertengkar. Rina luka parah di kepala dan dirawat di rumah sakit. Aku datang diam-diam, memegang tangannya. Ini salahku, bisikku. Rina tersenyum lemah, tidak, Mbak. Ini pilihan kita. Polisi terlibat karena kekerasan domestik. Andi ditangkap, tapi dia membocorkan rahasia kami ke media lokal. Berita menyebar, eksekusi wanita terlibat skandal lesbian dengan supirnya. Keluargaku marah besar. Ayah memutuskan hubungan, kamu bukan anakku lagi. Ibuku menangis, kamu bawa malu keluarga. Di tengah kekacauan, Rina sembuh dan memilihku. Kami pindah ke Bali, tapi harga yang dibayar mahal, kehilangan keluarga, pekerjaan, dan rasa aman. Masyarakat Indonesia masih penuh prasangka, dan kami harus berjuang setiap hari. Di Bali, hidup baru dimulai, tapi tak semudah dibayangkan. Aku kehilangan pekerjaan karena skandal, dan Rina tak bisa kembali ke Jakarta. Kami tinggal di Ila kecil di Ubud, mencari pekerjaan baru. Aku jadi konsultan relance, Rina bekerja sebagai guide turis. Tapi bayang-bayang masa lalu menghantui. Suatu hari, Lila datang berkunjung. Nadia, kamu kuat. Banyak yang dukung kalian di komunitas Bali. Kami bergabung dengan kelompok dukungan, di mana kami bertemu wanita lain dengan cerita serupa. Ada yang diusir keluarga, ada yang trauma karena konversi terapi. Itu membuka mataku, masalah kami bukan unik, tapi sistemik di masyarakat Indonesia yang masih konservatif. Tapi konflik internal muncul. Rina sering menangis malam hari, merindukan keluarganya. Bak, apa kita salah? Tanyanya. Aku ragu juga. Apakah cinta kami layak mengorbankan segalanya? Mau tak mau, kami bertengkar. Kamu menyesal? Tanyaku. Rina menggeleng, tidak, tapi sakitnya luar biasa. Kemudian, ayahku menelepon setelah berbulan-bulan. Nadia, ibumu sakit karena ini. Pulanglah dan taubat. Aku tergoda, tapi Rina bilang, jangan, Mbak. Ini jebakan. Aku memutuskan untuk bertemu ayah di Jakarta sendirian. Di sana, dia menangis, kenapa kamu pilih jalan ini? Kita bisa cari pengobatan. Aku menjelaskan, ayah, ini bukan penyakit. Ini siapa aku. Tapi dia tak mengerti. Di Indonesia, ini haram. Kamu akan menderita. Pulang ke Bali, aku cerita pada Rina. Dia marah, kenapa kamu pergi tanpa aku? Kamu mau tinggalkan aku?
Kepercayaan retak. Kami hampir putus, tapi sebuah insiden menyatukan kami lagi. Rina kecelakaan kecil saat mengemudi turis, dan aku yang merawatnya. Makan aku, Mbak. Aku takut kehilanganmu, katanya. Perlahan, kami bangun ulang. Aku dapat pekerjaan di perusahaan ramah. Rina belajar bisnis kecil. Tapi masyarakat masih menilai. Di pasar, ada yang bisik-bisik, itu pasangan sesama. Kami abaikan, tapi itu menyakitkan. Suatu hari, Andi muncul di Bali. Setelah bebas dari penjara, dia datang minta maaf. Aku salah, Rina. Aku marah karena cinta. Rina memakannya, tapi tak kembali. Itu adalah penutupan bagi masa lalu. Tapi keluarga Rina tak pernah hubungi lagi. Ibunya meninggal tanpa rekonsiliasi, dan Rina hancur. Ini harga yang kita bayar, Mbak, katanya. Aku peluk dia, tapi pertanyaan muncul, apakah semua ini worth it? Tahun berganti, dan kami semakin kuat di Bali. Cinta kami matang, tapi luka masa lalu tak pernah hilang sepenuhnya. Aku menulis buku tentang pengalaman kami, anonymously, untuk membantu orang lain. Buku itu laris di komunitas underground, dan kami dapat dukungan dari aktivis Indonesia. Tapi risiko tetap ada, raya polisi terhadap acara LGBT, atau ancaman dari kelompok radikal. Suatu hari, adik Rina menelepon. Kak, ayah sakit. Dia mau ketemu. Rina ragu, tapi kami pergi ke Jakarta. Di rumah sakit, ayah Rina menangis, makan ayah, nak. Ayah salah. Rekonsiliasi terjadi, meski lambat. Keluargaku juga melunak setelah ibu sembuh dan membaca buku anonimku. Nadia, kalau itu bikin kamu bahagia, ayah terima, kata ayah akhirnya. Tapi tak semua berakhir bahagia. Beberapa teman menjauh, dan kami masih hadapi diskriminasi. Di Indonesia, perubahan lambat, dengan undang-undang yang ambigu terhadap LGBT. Kami jadi advokat, berbicara di forum kecil tentang hak asasi. Pada akhirnya, cinta kami bertahan, tapi dengan harga mahal, kehilangan, sakit hati, dan perjuangan harian. Kami belajar bahwa pilihan tak pernah hitam putih, dan setiap keputusan punya konsekuensi. Apakah mencintai sesama jenis di masyarakat konservatif seperti Indonesia selalu berakhir dengan pengorbanan yang tak sepadan?